Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah secara rutinitas. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap bersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni ajaran agama Islam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa pada tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa secara sempurna 1 bulan penuh. Dan mudah-mudahan puasa yang akan kita laksanakan nanti sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan tadi akan menjadikan kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, puasa dalam arti mencegah dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa banyak dilakukan oleh umat muslim. Banyak yang dapat melakukan puasa, dapat mencegah batalnya puasa. Akan tapi banyak pula orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Para pemirsa rahimakumullah, apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan puasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Yang pertama adalah berdusta. Yang kedua, menghibah. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, bersumpah palsu. Dan yang kelima,
memandang dengan syahwat. Berdusta atau berbohong adalah memberikan informasi, berbicara tidak sesuai dengan fakta. Apabila orang telah berdusta sekali, maka dia akan melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oleh karena itu, kebohongan yang dilakukan pada saat kita berpuasa, maka puasa yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga lisan kita selama berpuasa agar kita tidak sampai melakukan kebohongan kepada orang lain. Yang kedua, menghibah atau dalam istilah menggosip. Menghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, ya. Atau dalam istilah Jawanya ngerasani, ya. Ngerumpi bersama orang lain, ya. Oleh karena itu di dalam puasa dan selanjutnya di bulan-bulan yang lain ini seharusnya tidak kita lakukan, karena apabila menghibah, ngerasani, gosip ini terjadi di bulan puasa, maka puasa yang kita laksanakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Sedangkan yang ketiga adalah mengadu domba. Adu domba ini didasari oleh rasa kebencian. Adu domba ini atau yang kita kenal dengan fitnah itu dilakukan untuk memecah belah persaudaraan. Adu domba atau fitnah ini tidak mengharapkan kerukunan di antara kita. Oleh karena itu, fitnah ini di dalam Al-Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam puasa harus kita hindari sehingga ibadah puasa kita mendapatkan nilai-nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah bersumpah palsu. Bersumpah palsu baik menjadi saksi maupun mengelak apa yang kita perbuat. Dengan bersumpah ini seakan-akan orang akan percaya, apalagi sumpah palsu dengan nama Allah, maka itu jauh lebih berat hukumannya. Oleh karena itu kita juga harus menghindari sumpah palsu ini, baik sumpah bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk selanjutnya yang kelima, yaitu memandang dengan syahwat. Pada saat kita berpuasa, kita harus menjaga mata kita agar tidak terjadi rasa syahwat, karena di dalam puasa tujuannya juga adalah untuk menahan hawa nafsu, menahan syahwat kita terhadap lain jenis. Sedangkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama adalah makan minum dengan sengaja, makan minum di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari pada saat kita puasa. Kemudian yang kelima, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut
telinga, hidung, atau lubang-lubang yang lainnya. Para pemirsa yang budiman, untuk selanjutnya marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan. Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga puasa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini bisa mencapai derajat muttaqin, dan selanjutnya kita seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi, bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan pada saat kita berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan saat kelak kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minadz dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.